Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam situasi pandemi COVID-19, kita tetap taat kepada anjuran pemerintah untuk menjaga diri dan keluarga kita. Malam hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membangun ibadah kontemporer secara online di GKJ Jember yang akan dilayani oleh saudara kita Vikar Yosefin Kristiana Sutrisno SSI Teol. Beliaunya di Jember masih baru dalam beberapa hari karena beliaunya pelayanan di Jember terhitung mulai tanggal 1 September yang kemarin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memasuki ibadah kita malam hari ini dengan kita penuh sukacita pujikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan yang saling mengasihi, marilah kita masuk ke dalam peribadahan kita pada hari ini. Marilah kita mengambil saat teduh dan di dalam hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Ayat yang mendasari kita di dalam membangun peribadahan pada malam hari ini terambil di dalam Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutan yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apakah kami ini bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, melalui ayat kita tadi kita diingatkan bahwa janganlah kita bersungut-sungut mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dan menjadi kepuasan duniawi kita, tetapi kita melupakan Tuhan. Padahal Allah Bapa di sorga telah menyiapkan kerajaan sorga bagi kita ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita pujikan lagu Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan
Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa mengakui segala hal yang menjadi kesalahan, keterbatasan kita, dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang terkasih, terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan kepada kami. Di dalam kehidupan kami menyadari Tuhan bahwa di dalam mengikut Engkau, seringkali kami tidak menaati apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Allah Bapa kami, saat ini kami ingin mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami, baik melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, bahkan pikiran kami. Ya Bapa, sucikanlah kami dan layakkanlah kami untuk boleh beribadah pada saat ini di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, anugerah pengampunan telah tersedia kepada kita yang terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima yang berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karunia kamu diselamatkan. Mari kita tanggapi berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan lagu Hatiku Percaya.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan pembacaan Alkitab kita akan dipimpin oleh majelis yang bertugas. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, saatnya kita akan sama-sama membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan yang pada saat kesempatan ibadah malam hari ini, firman Tuhan diambil dari surat Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, sesaat kami akan bersama-sama membaca dan mendengar firman-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh membaca firman ini. Bukakanlah pintu hati kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapat berkat atas firman ini. Karuniakanlah kepada kami melalui firman-Mu terang dan kekuatan, sesuai dengan usaha kami untuk berjalan dan melakukan pergumulan hidup kami. Demikian ya Tuhan, kami berdoa untuk Vikar Josephine Kristiana Sutisno yang akan menerangkan berkat firman yang dari Engkau. Iringi dan sertai dengan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami lebih mengerti dan memahami berkat firman ini. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan ke dalam nama-Mu saja, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Filipi 1 ayat 19 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Karena aku tahu bahwa kesudahan semua ini ialah keselamatanku oleh doa-Mu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dengan iman. Sehingga kemegahan dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Yang berbahagia adalah orang yang setiap mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji, kusiapkan hatiku Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Judul perenungan kita pada malam hari ini adalah Siap Hidup, Siap Mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua pandangan yang menarik untuk saya ketika kita berbicara mengenai hidup dan mati. Pandangan yang pertama adalah hiduplah hari ini seolah-olah engkau akan mati esok. Dan pandangan yang kedua adalah bersenang-senanglah hari ini karena besok mungkin engkau sudah tidak ada lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bila kita melihat dua pandangan ini tentu menarik karena dua pandangan ini sebenarnya sama-sama menitik beratkan pentingnya hidup daripada mati. Pepatah ini memberikan esensi mengenai kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda. Mari kita coba perhatikan dua pandangan ini di dalam dua kata depannya, yaitu hiduplah dan bersenang-senanglah. Pandangan yang pertama, hiduplah seolah-olah engkau akan mati esok hari. Berarti pandangan ini mencoba untuk menghidupkan yang namanya hidup. Menghidupkan yang namanya hidup berarti bagaimana kehidupan saya dan panjenengan, kehidupan kita memiliki arti yang mendalam bagi dirinya sendiri. Apapun yang dilakukannya untuk cita-cita, harapan, atau keinginan segera akan dilakukan. Menghidupkan hidup berarti hidup yang menawarkan kehidupan bagi sesama manusia dan dunia. Kehidupan dipandang sebagai privilege atau dalam bahasa Indonesia adalah hak istimewa dari Allah kepada kita umatnya. Sedangkan pandangan yang kedua yang menyatakan bersenang-senanglah hari ini karena besok mungkin sudah tidak ada lagi. Seolah hendak mengatakan bahwa
hidup kita ini haruslah kita gunakan untuk bersenang-senang. Sehingga ketika ada kesenangan sedikit saja akan dengan mudah untuk mengatakan nyoh. Kalau kita sudah mendengar kata nyoh, itu berarti kita sudah menyerahkan seluruhnya. Masalah untung atau rugi itu akan menjadi masalah yang belakang. Tetapi bersenang-senang akan menjadi hal yang utama dan pertama yang akan diusahakan. Masalah kemudian yang timbul akan tindakannya itu bukanlah menjadi masalah yang berarti. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mempunyai cara pandang yang unik dalam melihat hidupnya. Bagi Rasul Paulus, hidup dan mati adalah sama-sama pentingnya. Dan bacaan kita pada hari ini, surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi, dituliskan ketika Paulus berada di dalam penjara kota Romawi. Paulus ini dipenjara karena dituduh terkait dengan pemberitaan Injil Kristus. Sehingga di dalam kondisi yang memprihatinkan, Paulus tidak pernah tahu bagaimana kehidupan selanjutnya. Apakah akan bebas ataukah akan mati? Hanya ada dua pilihan yang bisa didapatkan oleh Paulus. Secara manusiawi, tentu kita akan berpikir bahwa pilihan yang ada pada diri Rasul Paulus tersebut sama-sama terlihat jelek, buruk. Kalau ia mati, berarti ia harus dihukum mati. Hukuman mati itu seringkali kita sadari bahwa hal itu menakutkan. Hukuman mati adalah sesuatu yang hukum paling parah yang diterima oleh seseorang ketika melakukan suatu kesalahan. Kemungkinan selanjutnya jika Rasul Paulus dihukum mati adalah ia akan menjadi tontonan dan pembicaraan orang. Dalam hal ini, hukuman yang diterima oleh Rasul Paulus, bahkan Rasul Paulus sendiri, akan menjadi buah bibir bagi banyak orang, dan hal itu tentu menakutkan. Atau pilihan yang lain, ketika ia dibiarkan untuk hidup sebagai seorang rasul, ia pasti akan menginjili lagi. Maka dengan jelas bahwa segala penolakan, permusuhan, kebencian, bahkan penganiayaan akan ia terima lagi. Lagi-lagi yang diterima oleh Rasul Paulus ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi bagi Rasul Paulus, baik mati maupun hidup adalah sama baiknya. Lalu apa yang menyebabkan Paulus memiliki keyakinan seperti itu? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup Paulus ini berubah total setelah ia mengalami perjumpaan dengan Yesus di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Sejak saat itu ia menjadi pengikut Yesus yang setia
dan sangat giat untuk memberitakan Injil. Sekalipun kita tahu Rasul Paulus ini banyak sekali mengalami penolakan dan bahaya. Bahkan di dalam perikop kita diceritakan bahwa Rasul Paulus ini berada di dalam penjara. Bukan hanya di dalam penjara saja, Bapak, Ibu, dan Saudara. Rasul Paulus ini juga pernah disiksa, diadu dengan binatang buas, sakit, dan sebagainya. Tetapi apakah Paulus mundur untuk mengikut Tuhan, bahkan memberitakan kabar Injil? Ternyata Paulus tidak pernah mundur. Karena prinsip Paulus adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku yang terkasih, surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi dapat menjadi motivasi kepada kita. Sekalipun ada banyak tekanan dan penderitaan itu, sekalipun ada berbagai macam pencobaan, pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, itu tidak akan menghambat pancaran sukacita dan semangat di dalam menghadapi kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hidup di dalam Kristus, hidup menjadi pengikut Kristus, berarti mau mempercayakan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Hidup di dalam Yesus, di dalam Kristus, berarti juga bersedia menderita bagi Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kita hidup di dalam Kristus bukanlah tanpa penghalang. Kehidupan kita tentu akan mengalami berbagai macam yang namanya persoalan, pertentangan, bahkan menanggung beban yang mungkin setiap manusia memiliki porsinya sendiri-sendiri. Tetapi pahamilah bahwa manusia yang hidup di dalam berbagai persoalan, berbagai pertentangan, bahkan menanggung beban yang berat, itu adalah suatu kewajaran jika kita menghayati sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membandingkan keberadaan diri kita dengan orang lain, baik secara fisik, kekayaan, kedudukan yang jauh berbeda atau jauh lebih beruntung dari kita, tentu kita akan sangat dengan mudah berkata dan merasa bersungut-sungut. Tentu kita akan menanyakan di manakah keadilan Tuhan, sampai kapan Tuhan akan menjawab doaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sifat bersungut-sungut manusia itu mampu merampas sukacita yang kita peroleh dari Tuhan. Itulah sifat yang sama sekali tidak produktif dan hanya akan menambah masalah bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita mencermati apa yang menjadi bacaan kita pada hari ini yang ditulis oleh Rasul Paulus mengenai kesabaran tanpa menjadi kehilangan kepercayaan dan menanggung beban yang tengah kita alami
hari ini. Rasul Paulus mengajak kita untuk menghayati bahwa ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita senantiasa mengucap syukur kepadanya dengan menggunakan kesempatan untuk setia dan terus melayaninya dengan kesungguhan hati. Kalaupun pilihannya adalah mati, marilah kita melihat peristiwa yang mendukakan manusia ini sebagai hal yang justru membawa keuntungan bagi diri kita. Karena Allah telah menyiapkan kerajaan sorga bagi kita yang setia menjadi pengikut Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439. Kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Bila topan keras melanda hidupmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli kita. Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan yang saling mengasihi, tibalah kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Untuk itu marilah kita menyatukan hati kita dan mari kita berdoa. Allah Bapa, Sang Sumber Kasih, Allah Bapa, Sang Sumber Pengharapan, dan Allah Bapa, Sang Penolong kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan ingatkan, sekalipun di dalam kesukaran, tetapi kami milik Tuhan. Karena kami milik Tuhan, Tuhan tetap senantiasa memelihara kami. Allah Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang tetap senantiasa membersamai saudara-saudara kami ini, menjamah setiap tubuhnya yang sakit dan memberikan berkat kesembuhan. Kami menyerahkan juga setiap upaya yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kami ini, baik melalui tenaga medis, baik melalui obat-obatan yang dikonsumsinya atau bahkan makanan yang bergizi yang dikonsumsinya. Kiranya Tuhan yang menjadikan semuanya itu sebagai sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami dan setiap kami yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan yang mau menolong kami, karena kami percaya Tuhan, Tuhanlah yang menuntun kami untuk melewati segala pergumulan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kami untuk dapat melalui apa yang menjadi pergumulan kami. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini memiliki kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini di dalam usia senjanya. Di dalam usia senjanya ya Bapa, kiranya Tuhan tetap senantiasa berkarya di dalam kehidupannya. Tuhan memberikan kesehatan yang begitu luar biasa. Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam saudara-saudara kami. Allah Bapa kami berdoa juga untuk gereja kami, GKJW Jemaat Jember. Kiranya tangan Tuhan yang senantiasa membersamai kami, memampukan kami untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan gerejamu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu GI, Bapak dan Ibu Majelis beserta keluarga, Pamong beserta keluarga, Tim Mulmet beserta keluarga, semuanya yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan senantiasa yang memberkati di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati, memberikan berkat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat menjadi lilin-lilin terang bagi
sekitar kami. Allah Bapa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Di tengah situasi dan kondisi saat ini Tuhan, kami bangsa Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa kami khawatir akan keadaan kami. Kiranya Tuhan tetap bersama-sama menjaga, memberikan kesehatan yang luar biasa bagi kami. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang terpapar virus. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka roh ketenangan. Tuhan yang bersama-sama mendampingi di dalam proses kesembuhan. Sehingga saudara-saudara kami ini boleh mengalami kesembuhan. Kami berdoa untuk para medis, perawat, dokter yang merawat saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan yang luar biasa. Ya Bapa, kami serahkan pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan daerah. Kiranya Tuhan yang tetap senantiasa bersama dengan para pemimpin kami, sehingga apa yang menjadi keputusan dan kebijaksanaannya dan kebijakannya, kiranya Tuhan yang tetap senantiasa bersama, sehingga apa yang menjadi keputusan dan kebijakannya mampu untuk menyejahterakan kami, bangsa Indonesia. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan kehadirat-Mu dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mensyukuri berkat Tuhan di dalam kehidupan kita melalui persembahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Ayat yang akan melandasi persembahan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua, yang demikian firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan,
Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Untuk mengiringi kita dalam mempersembahkan, mari bersama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 292, Tabuh Gendang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita serahkan persembahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber rahmat, berkat dan cinta kasih sejati, segala ungkapan syukur hanya kepadamu, karena kami yakin semua berkat yang kami peroleh itu semata-mata karena kemurahan-Mu. Untuk itu Bapa, sebagai ungkapan syukur, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau kuduskan dan terima, agar persembahan kami boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Ajarkanlah kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal, terutama ajarkanlah kami untuk mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepadamu. Juga kami berdoa untuk pengelola persembahan ini, agar senantiasa Engkau berikan roh kebijaksanaan dan ketelitian dalam mengelola persembahan. Demikian Bapa, doa dan permohonan yang kami naikkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, karena kasih Tuhan agung dan besar. Ajaib kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Bersama kita pujikan Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan
Saudaraku yang terkasih, marilah kita undur dari peribadahan kita pada malam hari ini, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Havenu Shalom. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Demikian ibadah online kita pada saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.